Nama saya Abigail Victoria dari kelas 11 IPS 3. Hari ini ingin menjelaskan tentang teks eksplanasi. Selamat menyaksikan. Teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya suatu fenomena alam atau sosial. Tujuan teks eksplanasi yaitu untuk menjelaskan proses terciptanya sesuatu yang terjadi secara alami atau proses bekerjanya fenomena alam maupun sosial. Struktur teks eksplanasi. Yang pertama yaitu pernyataan umum. Pernyataan umum berisi tentang penjelasan umum tentang fenomena yang akan dibahas, bisa berupa pengenalan fenomena tersebut atau penjelasannya. Yang kedua yaitu deretan penjelas. Deretan penjelas berisi tentang penjelasan proses mengapa suatu hal bisa terjadi atau tercipta dan bisa terdiri lebih dari satu paragraf. Yang terakhir yaitu interpretasi. Interpretasi adalah teks penutup yang bersifat pilihan dan bukan keharusan. Teks penutup yang dimaksud adalah teks yang merupakan intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama yaitu memuat informasi berdasarkan fakta, yang kedua berisi informasi yang bersifat keilmuan, dan yang ketiga menjelaskan proses terjadinya fenomena alam atau sosial. Kaidah kebahasaan. Yang pertama yaitu fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Yang kedua, dimungkinkan menggunakan istilah ilmiah. Yang ketiga, lebih banyak menggunakan kata kerja material dan relasional atau kata kerja aktif. Yang keempat, menggunakan konjungsi waktu, misalnya jika, bila, sehingga, sebelum, pertama, dan kemudian. Yang kelima, menggunakan kalimat pasif. Dan yang keenam, ditulis untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan secara kausal itu benar adanya. Berikut contoh teks eksplanasi mengenai budaya. Bagian pertama yaitu pernyataan umum. Budaya merupakan warisan leluhur yang perlu dilestarikan. Budaya tidak selalu identik dengan hal-hal tradisional saja, seperti pakaian, makanan khas, kesenian, bahasa, adat istiadat, dan sebagainya. Jika mendengar kata budaya, maka yang terlintas di pikiran kita adalah simbol budaya dari suatu negara atau tempat atau daerah tertentu. Deretan penjelas atau isi. Hasil budaya dapat dibagi menjadi 3, yaitu pengetahuan, kepercayaan, dan estetika. Budaya merupakan cara hidup berkembang. Antara satu tempat dengan tempat lainnya dapat memiliki budaya yang berbeda. Budaya diwariskan dan diturunkan dari generasi ke generasi selanjutnya dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang. Budaya juga dapat berubah menyesuaikan perkembangan zaman. Beberapa faktor yang mempengaruhi budaya, misalnya perkembangan teknologi dan informasi, cara hidup masyarakat, perubahan yang terjadi di lingkungan, dan sebagainya. Perubahan budaya ini tentu ada dampak positif dan negatifnya. Yang terakhir yaitu interpretasi atau kesimpulan. Budaya sangat perlu untuk dijaga dan dilestarikan agar tetap tumbuh dan berkembang di masyarakat. Selain itu, dengan adanya budaya, maka akan muncul ciri khas dan keunikan dari suatu daerah sebagai suatu kekayaan yang patut dijaga agar tidak punah. Menumbuhkan sikap saling menghormati dan menghargai budaya juga sangat penting agar tidak memecah belah dan mempererat tali persaudaraan. Sekian presentasi saya mengenai teks eksplanasi. Terima kasih.